Puluhan tentara yang semula bersenjata lengkap, kini dikabarkan hanya bisa merangkak dan mengerang seperti hewan. Bahkan, menurut informasi yang belum dapat diverifikasi, sebagian dari mereka telah dipindahkan ke fasilitas rahasia dan tidak diizinkan berinteraksi dengan orang luar. Apakah ini akan menjadi awal dari perubahan besar di wilayah tersebut? Apakah ini pertanda bahwa dunia telah mendekati akhir zaman, sebagaimana disebut dalam berbagai hadits dan kitab suci? Makhluk mirip babi, namun berseragam tentara dibawa oleh tentara lain menggunakan truk militer tertutup, menuju sebuah fasilitas rahasia yang terletak di perbatasan Negev, wilayah gurun terpencil milik Israel. Truk itu melaju cepat di malam hari, dikawal 2 kendaraan lapis baja, seakan membawa barang berbahaya atau terlarang. Namun yang membuat dunia geger bukan sekadar perubahan fisik para tentara itu. Beberapa jam setelah dibawa ke fasilitas tersebut, para ilmuwan dan pejabat militer yang menyelidiki kasus ini melaporkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Salah satu makhluk berbentuk babi yang dulunya adalah komandan pasukan, tiba-tiba bisa bicara dengan suara manusia, menyebut nama Allah dan meminta ampun sambil menangis seperti orang yang menyesal. Maafkan aku, ya Allah. Aku tidak tahu bahwa yang kami tembak adalah pesawat jamaah haji. Jerit makhluk itu dalam bahasa Ibrani yang terdengar oleh seluruh petugas laboratorium. Suasana langsung berubah mencekam. Beberapa ilmuwan Yahudi sekuler yang berada di ruangan itu langsung lari keluar dengan wajah pucat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa sesuatu yang mereka anggap sebagai hukuman mistis benar-benar nyata dan terjadi di depan mata mereka. Pemerintah Israel yang awalnya mencoba menutupi kejadian ini mulai kewalahan. Beberapa video rekaman dari kamera CCTV di pangkalan militer bocor ke dunia maya. Dalam video itu terlihat jelas para tentara berguling-guling di tanah. Wajah mereka perlahan memanjang, moncong tumbuh, dan suara mereka berubah menjadi lenguhan babi. Netizen dunia pun geger. Tagar azab nyata dan haji selamat menjadi trending di berbagai platform sosial media. Di negara-negara Muslim, ribuan orang turun ke jalan melakukan salat syukur massal. Di Indonesia, salat Jumat di Masjid Istiqlal dipenuhi jemaah sampai keluar halaman masjid. Bahkan beberapa stasiun televisi menayangkan tayangan langsung pembacaan doa bersama untuk jamaah haji yang selamat. Di Arab Saudi, Raja Salman mengadakan pertemuan darurat dengan ulama dan para pejabat keamanan udara. Ia menangis ketika mendengar langsung kesaksian pilot pesawat yang selamat, Kapten Abdul Rahman. Dengan suara bergetar, sang pilot berkata, "Saya sudah siap mati. Tapi Allah menyelamatkan kami, dan justru musuh-musuh kami yang dihukum lebih dulu." Sementara itu, para pemimpin negara barat diam 1000 bahasa. Amerika Serikat, yang selama ini menjadi pendukung utama Israel, tidak mengeluarkan satupun pernyataan resmi. Namun, sumber dalam Gedung Putih menyebut bahwa Presiden AS menerima laporan intelijen rahasia yang menyatakan kejadian itu bukan rekayasa dan mengandung unsur supranatural yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Di fasilitas rahasia tempat para tentara babi ditahan, suasana semakin tak terkendali. Beberapa dari mereka mulai menolak makan dan menangis sepanjang malam. Seorang tentara lain yang dulu sering memimpin razia terhadap warga Palestina, tiba-tiba menulis ayat-ayat dari Taurat dan Zabur di dinding selnya dengan darah dari cakarnya sendiri, sambil terus mengulang kata-kata, "Dia murka, Tuhan murka." Media massa dunia pun mulai memberanikan diri untuk meliput peristiwa ini. Wartawan dari Al Jazeera, BBC, hingga NHK mengungkap bahwa keluarga para tentara yang berubah menjadi babi telah dikarantina dan dilarang keluar rumah. Pemerintah Israel disebut takut akan terjadi kepanikan nasional. Namun ada satu hal yang semakin menambah kehebohan. Di kota Gaza, Palestina, muncul seorang bocah laki-laki yatim piatu bernama Yusuf, berusia sekitar 9 tahun, yang mengaku telah bermimpi tentang kejadian ini 2 minggu sebelum peristiwa rudal terjadi. Dalam mimpinya, ia melihat babi-babi berjalan di atas darah para syuhada, lalu tersungkur dan berubah menjadi batu di bawah cahaya bulan purnama. "Mereka bukan manusia," ucap Yusuf polos saat diwawancara media. Allah tidak tidur.
Allah melihat mereka yang menindas dan Allah menurunkan azabnya tepada waktunya. Pernyataan bocah ini menyentuh hati jutaan orang. Foto Yusuf tersebar luas di media sosial, bahkan beberapa pemimpin muslim dunia mulai menyebutnya sebagai anak yang mendapat petunjuk. Pihak militer Israel mulai kehilangan kendali. Sebagian tentaranya mulai membelot, menolak perintah, dan memilih keluar dari barak. Bahkan seorang jenderal senior yang tidak ingin namanya disebut, kabarnya memeluk Islam diam-diam setelah menyaksikan langsung perubahan mengerikan itu. Kondisi ini menyebabkan kekacauan di dalam tubuh militer. Israel mulai kehilangan kepercayaan dari rakyatnya sendiri. Demonstrasi kecil mulai bermunculan di Tel Aviv dan Haifa, di mana warga mempertanyakan mengapa tentaranya bisa dihukum begitu keras oleh Tuhan. Apakah mereka benar-benar salah? Teriak seorang ibu dalam unjuk rasa. Kenapa tidak ada yang menjelaskan kepada kami apa yang sebenarnya terjadi? Hingga hari ini, makhluk-makhluk babi berseragam itu masih ditahan di fasilitas bawah tanah yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Menurut sumber terpercaya, beberapa dari mereka sudah mati dengan kondisi tubuh membatu dan membusuk, sementara sisanya terus berubah menjadi lebih liar dan buas seperti binatang sungguhan, kehilangan kesadaran. Namun kisah ini belum berakhir. Di balik bayang-bayang peristiwa ini, muncul desas-desus bahwa akan terjadi gelombang peringatan kedua. Beberapa ilmuwan muslim menyebut bahwa kejadian ini hanyalah bagian awal dari rangkaian azab besar yang akan menimpa para penindas umat Islam. Apa yang terjadi bukanlah kebetulan, kata seorang profesor tafsir di Yaman. Ini adalah peringatan keras dari langit. Siapa yang tidak mengambil pelajaran, kelak akan merasakan lebih dari ini. Dan dunia kini menunggu siapa yang akan berubah menjadi babi berikutnya.